Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami, tim penilai dari Universitas Gadjah Mada, dengan anggota tim Albert Dosa Santoso dan Hanifah Regina Fajirin yang kebetulan sedang berhalangan hadir karena sakit. Kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Bellman-Ford, Dijkstra, dan Floyd-Warshall dalam penentuan rute terpendek pendistribusian barang studi kasus PT Circle K Indonesia Utama Region Yogyakarta. Pertama-tama saya akan memaparkan garis besar dari presentasi kami. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua adalah landasan teori, berikutnya adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang. Ada banyak algoritma pencarian rute terpendek yang terdapat dalam teori graf. 3 diantaranya adalah algoritma Bellman-Ford, Dijkstra, dan Floyd-Warshall. Ketiga algoritma ini sudah cukup banyak digunakan untuk mencari rute terpendek. Ketiga algoritma tersebut tentunya memiliki langkah-langkah yang berbeda dalam mencari rute terpendek, sehingga perlu dilakukan perbandingan. Algoritma tersebut dapat diterapkan dalam mencari rute terpendek guna pendistribusian barang. Selanjutnya, banyak dari kita yang tahu bahwa Circle K merupakan sebuah convenience store yang menjual berbagai produk makanan, minuman kemasan, dan keperluan sehari-hari. Pendistribusian barang ke toko-toko Circle K diatur oleh PT Circle K Indonesia Utama. Dalam sekali perjalanan, kurir Circle K biasanya mendistribusikan barang untuk 2 hingga 3 toko, sehingga memiliki banyak opsi rute yang dapat dipilih. Oleh karena itu, Circle K Indonesia Utama harus seminimal mungkin untuk menghemat biaya dan waktu sehingga keuntungan perusahaan bisa lebih optimal. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian kami yakni bagaimana hasil dari penerapan ketiga algoritma dalam pencarian jarak terpendek antara lokasi sumber distribusi dan lokasi toko Circle K menjadi tujuan distribusi. Lalu, perbandingan dari sisi running time dan juga perbandingan efisiensi dari sisi kompleksitas waktu dan ruang. Objek pada penelitian ini adalah 3 toko Circle K di wilayah DIY, yaitu Circle K Jombor, Circle K kilometer 4,5, dan Circle K Sudirman. Jalur yang dapat ditempuh hanya jalur yang tertera di ilustrasi dengan arah bolak-balik. Kemudian tidak membahas waktu dan kecepatan kendaraan serta keadaan lalu lintas dari tempat asal ke tempat tujuan. Yang diteliti adalah sebuah undirected graph dengan menggunakan vertex yang telah ditentukan. Pengambilan data bobot jarak antara vertex dan edge pada graf yang merepresentasikan jarak dari gudang menuju toko Circle K yang menggunakan bantuan dari aplikasi Google Maps dan Google Earth. Perhitungan rute terpendek dengan 3 algoritma menggunakan program C++. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian kami adalah mengetahui hasil dari penerapan ketiga algoritma dalam pencarian jarak terpendek antara lokasi sumber distribusi dan lokasi toko Circle K yang menjadi tujuan distribusi. Lalu perbandingan dari sisi running time dan juga perbandingan efisiensi dari sisi kompleksitas waktu dan ruang. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca, khususnya peneliti yang ingin menggunakan algoritma pencarian rute terpendek. Penelitian terdahulu ada penelitian dari Hapsari DKK tahun 2018 tentang pemilihan rute terpendek dari kawasan pemukiman terbangun perkotaan Purbalingga menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Lalu penelitian Huta Soid Esther tahun 2019 mengenai pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Bellman-Ford dengan studi kasus pengiriman barang oleh PT JNE Medan. Dan ada penelitian Kantona DKK tentang implementasi algoritma Dijkstra pada pencarian rute terpendek ke salah satu museum di Jakarta. Kemudian teori graf. Graf merupakan suatu himpunan yang terdiri dari titik disebut dengan vertex dan garis yang disebut dengan edge yang saling berhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, graf sering dijumpai seperti pada peta, alur jalan raya, rangkaian listrik, struktur organisasi, dan masih banyak lagi. Rute terpendek merupakan panjang rute minimum dalam graf.
Terdapat beberapa macam persoalan rute terpendek, antara lain rute terpendek antara dua buah titik tertentu atau affair shortest path, rute terpendek antara semua pasangan titik atau all pair shortest path, rute terpendek dari titik tertentu ke semua titik yang lain atau single shortest path, dan rute terpendek antara dua buah titik yang melalui beberapa titik tertentu atau intermediate shortest path. Simbol dan variabel yang kami gunakan yakni DI menunjukkan jarak dari titik asal V ke titik tujuan VI. Jika ada busur di antara kedua titik tersebut, DI adalah bobot dari busur. Jika tidak ada, maka DI bernilai infinity. WMN adalah bobot dari HEMN, dengan E adalah rute terpendek di antara titik M dan titik N. Dan SC adalah matriks sebagai berikut, dengan DAB menyatakan jarak dari titik A ke titik B pada iterasi kecil. Algoritma Bellman-Ford digunakan dalam teori graf untuk menyelesaikan masalah rute terpendek single source untuk graf dengan bobot edge positif ataupun negatif. Algoritma ini bisa mendeteksi dan melaporkan keberadaan negatif cycle. Berikut langkah-langkah daripada algoritma Bellman-Ford. Dan kompleksitas komputasi dari implementasi algoritma Bellman-Ford dengan notasi Big O antara lain, kompleksitas ruang yaitu OE, dan kompleksitas waktu yaitu OE kali T. Kemudian algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan dalam teori graf untuk menyelesaikan masalah rute terpendek single source untuk graf dengan bobot edge bernilai negatif. Maaf, non-negatif. Algoritma ini sering digunakan untuk mencari rute tertentu atau sebagai subrute dalam algoritma graf lainnya. Terdapat 4 langkah algoritma dan juga kompleksitas komputasi dari implementasi algoritma Dijkstra dengan notasi Big O antara lain kompleksitas ruang yaitu OE dan kompleksitas waktu yaitu OV kuadrat. Algoritma Floyd-Warshall digunakan dalam teori graf untuk menyelesaikan masalah rute terpendek antara semua pasangan titik atau all pair shortest path untuk graf dengan bobot edge positif ataupun negatif. Algoritma ini menggunakan matriks SC berukuran N kali N. Dengan langkah-langkah dapat kita lihat sebagai berikut. Dan juga kompleksitas komputasi dari implementasi algoritma Floyd-Warshall dengan notasi Big O antara lain kompleksitas ruang yaitu OV kuadrat dan kompleksitas waktu yaitu OV kubik. Berikutnya, rancangan penelitian kami yakni diberikan data terkait persebaran vertex rute pendistribusian barang ke toko-toko Circle K melalui bantuan Google Maps dan Google Earth. Selanjutnya, kami mencari rute terpendek pendistribusian barang. Pencarian dilakukan menggunakan 3 metode yaitu algoritma Bellman-Ford, Dijkstra, dan Floyd-Warshall yang dibantu oleh bahasa pemrograman C++. Setelah didapat hasil rute terpendek dari metode yang diinginkan, kami akan mencari rata-rata running time lalu menganalisis kelemahan dan kelebihan dari 3 algoritma tersebut. Pada gambar di sebelah kiri, dapat dilihat sebaran vertex pada rute perjalanan kurir Circle K. Vertex 0 menunjukkan lokasi gudang, sementara vertex 8 dan vertex 9 menunjukkan lokasi Circle K. Kurir yang mendistribusikan barang berangkat dari vertex 0 menuju ke vertex 8 dan vertex 9. Angka yang terlambat di antara dua vertex menunjukkan jarak antara kedua vertex tersebut dalam satuan kilometer. Untuk lebih detail, kami juga melampirkan tabel yang berisi data lokasi persimpangan dan titik koordinat di Google Maps. Berikut kami tampilkan pseudocode dari algoritma Bellman-Ford. Selanjutnya adalah pseudocode dari algoritma Dijkstra. Dan berikutnya adalah pseudocode dari algoritma Floyd-Warshall. Menurut Cohen dan kawan-kawan, 2007 semakin besar sampel dari besarnya populasi yang ada akan semakin baik. Namun ada juga ukuran sampel minimal yang harus diambil oleh peneliti, yaitu sebanyak 30. Sebagaimana dikemukakan oleh Bailey dan Mahmud 2011 yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30. Dengan demikian, pencarian rata-rata running time dari penggunaan program C++ untuk perhitungan algoritma Bellman-Ford, Dijkstra, dan Floyd-Warshall dilakukan dengan mencatat running time dari 30 kali perhitungan, kemudian dicari rata-ratanya. Berikut adalah hasil perhitungan algoritma Bellman-Ford dengan C++.
Berikut adalah hasil perhitungan algoritma Dijkstra menggunakan C++. Dan berikutnya adalah hasil perhitungan algoritma Floyd-Warshall dengan C++. Lalu untuk running time dari 30 kali perhitungan algoritma Bellman-Ford, Dijkstra, dan Floyd-Warshall menggunakan program C++ dapat kita lihat pada tabel, dan di paling bawah ada rata-rata dari ketiga algoritma tersebut. Dari penelitian kami, didapat bahwa kompleksitas ruang dengan notasi big O dari algoritma Bellman-Ford yaitu OE, dari algoritma Dijkstra yaitu OE, dan dari algoritma Floyd-Warshall yaitu OV kuadrat. Kompleksitas waktu dengan notasi big O dari algoritma Bellman-Ford yaitu O E kali V, dari algoritma Dijkstra yaitu OV kuadrat, dan dari algoritma Floyd-Warshall yaitu OV kubik, dengan E adalah banyaknya edge dan V adalah banyaknya vertex. Rata-rata running time menggunakan program C++ dari algoritma Bellman-Ford adalah 0,0443 sekian second, dari algoritma Dijkstra adalah 0,025 sekian second, dan dari algoritma Floyd-Warshall adalah 0,086 sekian second. Selain itu, hanya algoritma Dijkstra yang tidak bisa digunakan jika bobot edge bernilai negatif. Kesimpulan dari penelitian kami menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang paling sedikit memakan waktu dan ruang, namun tidak bisa digunakan apabila bobot edge bernilai negatif, layaknya algoritma Bellman-Ford dan Floyd-Warshall. Algoritma Bellman-Ford kurang efisien, namun mudah digunakan. Algoritma Floyd-Warshall paling banyak memakan waktu dan ruang, namun bisa menemukan rute terpendek di antara semua titik dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.